Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula wa la syari'ata ba'dah. Faqultu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati para jamaah Masjid Al-Mizan BSD rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua alhamdulillah diberikan nikmat iman dan Islam. Ini adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang tiada duanya. Karena tidak semua orang diberi nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan iman dan Islam ini senantiasa melekat pada diri kita hingga meskipun ajal menjemput kita nanti, kita wafat dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Nauzubillah kalau misalnya kita su'ul khotimah, nauzubillah. Kalau misalnya kita meninggal dalam keadaan tidak iman dan Islam, nauzubillah. Karena itu adalah bencana yang luar biasa. Para bapak jemaah Masjid Al-Mizan rahimakumullah, kita akan lanjutkan pengajian kita tentang tafsir surat-surat pendek. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas surat An-Nasr, surat pertolongan. Kita lanjutkan surat berikutnya, yakni surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini surat tentang permintaan orang-orang kafir. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu ada ungkapan bahwa kita tidak boleh menyebut non-muslim itu sebagai kafir, maka itu jelas bertentangan dengan kitab suci kita. Karena di dalam kitab suci kita nyata jelas, tidak pakai tedeng aling-aling, bahwa ada surat yang bernama Al-Kafirun, orang-orang kafir. Surat ini adalah Makkiyatun, turunnya di Makkah, turun pada saat Rasul belum hijrah ke Madinah. Wa ayatuha sittun, ayat dari surat Al-Kafirun ini ada 6. Apa asbabun nuzul surat Al-Kafirun? Berdasarkan kitab Asbabun Nuzul yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, beliau meriwayatkan bahwa sebab turunnya surat Al-Kafirun ini beliau kutip dari hadis yang diriwayatkan melalui jalur At-Tabarani, Imam At-Tabarani. Akhrajat Tabarani wa Ibnu Abi Hatim. Imam At-Tabarani dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadis dari jalur Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas anna Quraisyan da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila an ya'tuhu malan fayakunu aghna rajulin bi Makkah. Dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang Quraisy mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyeru kepada Rasulullah, mengundang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar orang-orang Quraisy itu
memberikan harta agar apa? Agar Nabi Muhammad itu menjadi laki-laki yang terkaya di Makkah. Wa yuzawwijuhu ma arada minan nisa'i, dan mereka akan menikahkan Rasulullah terhadap wanita manapun yang Rasul sukai. Faqalu, orang-orang Quraisy berkata, hadza laka ya Muhammad, ini untukmu wahai Muhammad. Wa takuffu an syatmi alihatina, dan cukup untukmu agar tidak mencaci Tuhan-Tuhan kami. Tidak perlu mencaci Tuhan-Tuhan kami. Mau kamu mau apa? Mau harta agar kamu menjadi orang yang terkaya? Mau wanita yang paling cantik agar kamu menikah dengannya? Silahkan. Ini untukmu, yang penting kamu stop. Tidak lagi mengurusi urusan Tuhan kami. Tidak perlu lagi mencaci, mencela patung-patung kami. Begitu kata orang Quraisy. Wala tadhkurha bisu'in, dan jangan menyebut Tuhan-Tuhan kami dengan sebutan yang buruk. Fa illam taf'al fa'bud alihatana sanatan wa na'budu ilahaka sanatan. Jika kamu tidak mau, jika kamu tidak melakukannya, oke, kalau begitu sembahlah Tuhan kami 1 tahun saja, dan kami akan menyembah Tuhanmu 1 tahun. Kemudian Rasul menjawab, hatta anzura ma ya'tini mir rabbi, tunggulah sampai Allah akan menurunkan, akan mendatangkan kepadaku wahyu. Fa anzalallahu, lalu Allah menurunkan qul ya ayyuhal kafirun ila akhir surah, ayat qul ya ayyuhal kafirun hingga akhir surah sampai lakum dinukum waliyadin. Wa anzala, dan pada saat itu Allah juga menurunkan ayat qul afa ghairallahi ta'murunni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kepada selain Allah kalian memerintahkanku untuk menyembah, wahai orang-orang yang bodoh? Itu adalah balasan dari lobi-lobinya orang kafir kepada Rasulullah, dijawab dengan turunnya surat Al-Kafirun dan ayat yang tadi, yang apakah kalian menyuruhku untuk menyembah selain Allah. Ini melalui jalur yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Ibnu Abi Hatim. Sedangkan Abdul Razzaq meriwayatkan dengan riwayat lain. Wa akhraja Abdul Razzaq an Wahab qala, Abdul Razzaq mengeluarkan riwayat dari Wahab, ia berkata, qalat kufaru Quraisy lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir Quraisy berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, in sarraka an tattabi'ana 'aman wa narji'a ila dinika 'aman. Jika ini membuatmu bahagia wahai Muhammad, kamu mengikuti kami 1 tahun dan kami kembali kepadamu 1 tahun. Kamu mengikuti kami 1 tahun dan kami akan ikut kepada agamamu 1 tahun. Gimana? Kamu ikut aku, kamu ikut kami, Tuhan-Tuhan kami menyembah kami, dan nanti kami juga ikutan kamu 1 tahun. Fa anzalallahu, lalu Allah menurunkan qul ya ayyuhal kafirun ila akhir surah, ayat qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun hingga akhir surah. Ini adalah jalur yang kedua. Kemudian jalur yang ketiga, wa akhraja Ibnul Munzir nahwahu an Ibnu Juraij. Yang ketiga adalah Ibnu Munzir meriwayatkan yang sama, tetapi jalurnya dari Ibnu Juraij, bukan Wahab. Kemudian wa akhraja Ibnu Abi Hatim, Imam Ibnu Hatim meriwayatkan dengan jalur lain an Sa'id bin Maina qala. Ini riwayat yang lain. Laqiyal Walid bin al-Mughirah wal 'Asim bin Wa'il wal Aswad bin al-Muttalib wa Umayyah bin Khalaf.
apa yang kami sembah. Wa na'budu ma ta'bud, dan kami akan menyembah apa yang kamu sembah. Wa linashtarika nahnu wa anta fi amrina kulli, dan kita akan berkongsi, bekerja sama, berserikat bersama-sama, kita dan kamu, fi amrina kulli, dalam semua urusan. Fa anzalallah, lalu Allah turunkan qul ya ayyuhal kafirun. Jadi surat Al-Kafirun ini para jamaah rahimakumullah diturunkan untuk menjawab lobi-lobi kaum kafir dalam rangka mengajak kompromi kepada Nabi untuk berkompromi dalam hal ibadah. Dan ini berarti surat ini menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah bukan dalam rangka mencari kekuasaan. Karena kalau Rasul itu mencari kekuasaan untuk kesenangan pribadi saja, maka di Makkah itu sudah banyak tawaran. Tetapi tawaran yang diajukan, yang ditawarkan oleh orang Quraisy Mekah pada saat itu bukanlah kekuasaan yang diharapkan. Sedangkan kekuasaan yang dimaksud oleh Nabi adalah sultanan nasiro, sebagaimana doa beliau yang diajarkan oleh Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah, masukkanlah kami ke tempat masuk yang benar. Apa itu? Yaitu kota Madinah. Masukkanlah kami ke dalam kota Madinah dengan benar, kepada tempat masuk yaitu Madinah yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah kami pada tempat keluar yang benar, yaitu keluarkanlah dari Mekah. Kemudian apa? Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah untukku sultanan nasira, kekuasaan yang menolong. Kekuasaan yang menolong di sini menurut tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang lainnya, ini adalah kekuasaan yang menolong terhadap agama Allah, menolong syariat Allah, menolong ajaran Allah, menolong hukum-hukum Allah, agar hukum-hukum Allah itu bisa ditegakkan. Kenapa tawaran orang-orang kafir Quraisy pada saat di Makkah ditolak oleh Rasul, tidak diterima oleh Rasul? Karena kekuasaan di situ hanya bersifat pribadi saja. Kekuasaan yang mereduksi, yang meredupkan ajaran Islam, yang meredupkan ajaran hukum-hukum Allah, sehingga tawaran itu tidak diterima, bahkan diabaikan, ditolak mentah-mentah. Berbeda dengan tawaran, berbeda dengan kekuasaan yang diberikan oleh suku Aus dan Khazraj di Madinah, lalu kemudian itu diterima oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kekuasaan yang ditawarkan oleh suku Aus dan Khazraj ini adalah sultanan nasira, kekuasaan yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Baik para bapak jamaah rahimakumullah, kita akan baca tafsir diambil dari kitab Tafsir Jalalain dan Syarah As-Sawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Nazalat lamma qala rahtun minal musyrikin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Kafirun itu turun ketika sekelompok orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'budu alihatana sanatan wa na'budu ilahaka sanatan. Kamu menyembah Tuhan-Tuhan kami dalam waktu 1 tahun, dan kami akan menyembah Tuhan-Tuhanmu dalam waktu 1 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Maka turunlah surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu, aku tidak akan menyembah, aku tidak sedang menyembah. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan fil hal, pada saat ini. La a'budu fil hal, sekarang kami tidak menyembah. Ma ta'buduna minal asnam, apa-apa yang kalian sembah
berupa patung-patung. Wala antum 'abiduna ma a'bud wala antum 'abiduna fil hali ma a'budu wa huwa Allah ta'ala wahdahu. Dan kalian pun tidaklah, wala antum dan tidaklah kalian, 'abiduna orang-orang yang menyembah, fil hali pada saat ini, ma a'budu apa yang aku sembah, wa huwa Allah ta'ala wahdah, yaitu Allah ta'ala semata. Jadi surat Al-Kafirun ayat 1 dan 2 ini, surat ayat 1, 2 dan 3 ini membantah ucapannya orang-orang musyrik Mekah yang seolah-olah ia akan berpura-pura menawarkan, ayo aku akan menyembah Tuhanmu, padahal itu adalah dusta, itu adalah bohong. Langsung dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, la antum 'abiduna ma a'bud, saat ini kalian tidaklah, bukanlah orang yang menyembah ma a'budu apa yang aku sembah, kalian tidak menyembah Allah. Begitupun maka dijelaskan la a'budu ma ta'buduna, ini adalah penolakan. La a'budu, aku tidak menyembah saat ini, ma ta'buduna apa yang kalian sembah berupa patung-patung, dan kalian pun saat ini tidak menyembah apa yang aku sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya di ayat keempat, wala ana 'abidun ma 'abadtum, dan tidaklah aku menyembah fil istiqbali pada masa yang akan datang, dan aku tidak akan menyembah, namanya wala ana 'abidun, dan aku tidak akan menyembah ma 'abadtum apa-apa yang telah kalian sembah, wala antum 'abiduna, dan kalian tidak akan menyembah. Ini adalah penegasan bahwa orang-orang kafir itu tidak akan pernah, bohong itu, akan menyembah Tuhan itu bohong. Wala antum 'abiduna, kalian tidak akan pernah menyembah, kalian tidak akan menyembah ma a'budu apa yang aku sembah. Ayat ini para hadirin rahimakumullah, alimallahu minhum, Allah memberitahukan minhum tentang mereka, dari mereka, annahu bahwa mereka itu orang-orang musyrik yang menawarkan diri, yang menawarkan kepada Rasul untuk menyembah 1 tahun, kemudian Nabi Muhammad harus menyembah Tuhan mereka 1 tahun itu, la yu'minuna, mereka tidak beriman. Jadi mereka itu hanya pura-pura saja. Ini adalah bentuk tegas tanpa kompromi terhadap mereka yang menolak ajaran Islam. Kemudian mungkin ada yang bertanya, kok surat ini seolah-olah tidak mengharapkan keimanan mereka? Di sini dijelaskan, kaifa yaqnatuhum minal iman, bagaimana ayat ini tidak mengharapkan keimanan mereka, ma'annahu mab'utsun li hidayatihim, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk memberikan hidayah kepada mereka. Wa qad kana harisan ala imanihim, dan Rasul juga menginginkan keimanan mereka. Ini kok seolah-olah tidak mengharapkan keimanan orang-orang kafir. Bukankah Rasulullah itu diutus dalam rangka memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir dan menginginkan keimanan orang-orang kafir? Tapi kok ini seolah-olah tidak mengharapkan keimanan orang-orang kafir. Wahasilul jawab, Imam As-Sawi menjelaskan bahwa jawaban dari pertanyaan itu adalah anna hadza fi qaumin, bahwa surat ini turun kepada satu kaum, alimallahu annahum la yu'minuna abadan, yang Allah mengetahui bahwa mereka itu tidak beriman selamanya. Jadi surat Al-Kafirun ini jawaban untuk orang-orang kafir yang kafirnya itu abadan, selamanya mereka tidak beriman. Sudah jelas kebenaran
sudah jelas hidayah di depan mereka, kebenaran di depan mereka, hak di depan mereka, tapi mereka tetap menolak, maka orang yang seperti ini tidak diharapkan lagi keimanannya, dan ini adalah mereka adalah la yu'minuna abadan. Mereka tidak beriman selamanya. Fa akhbara nabiyahu bidzalika litudhhira syaqawatahu. Lalu Allah memberikan kabar, memberitahukan kepada nabinya bidzalika, dengan yang demikian itu, litudhhira syaqawatahum, untuk menampakkan kecelakaan mereka, untuk menampakkan kebejatan mereka, untuk menampakkan ada udang di balik batunya mereka, untuk menampakkan niat wajah asli mereka. Jadi surat Al-Kafirun itu demikian para bapak-bapak rahimakumullah, bahwa orang-orang kafir yang mengajak kompromi itu sebenarnya hanya taktik, siasat, strategi mereka untuk apa? Untuk meredam dakwah Nabi Muhammad SAW agar sesembahan mereka itu aman, agar keburukan-keburukan mereka itu tidak ditampakkan, agar sisi negatif mereka itu tidak diusik, agar kejahatan-kejahatan, kebejatan-kebejatan mereka itu tidak ditampakkan. Karena kan salah satu di antara fungsi dakwah itu adalah menampakkan niat buruk. Jadi di antara dakwah itu yang pertama adalah menyeru kebaikan, kemudian ada juga mencegah kemungkaran, lalu ada juga ternyata membongkar kebejatan yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Jadi kalau misalnya kita tahu ada orang zalim sedang melaksanakan siasatnya, sedang melaksanakan strategi-strateginya untuk apa, misalnya untuk dia seolah-olah menawarkan kebaikan, tapi sebenarnya ada niat jahat yang mereka tutup-tutupi, maka pejuang dakwah, pejuang Islam, pejuang pembela kebenaran wajib menampakkan keburukan itu. Misal ada undang-undang namanya Undang-Undang Kesehatan. Itu baru disahkan hari Selasa tanggal 11 Juli 2023. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 16. Berarti 5 hari yang lalu. Undang-undang ini masih hangat, para bapak hadirin rahimakumullah, masih hangat, baru 5 hari. Dan undang-undang ini, RUU Kesehatan itu baru adanya mendadak bulan September 2022. Itu draftnya sudah ada. Jadi rancangan undang-undangnya ternyata sudah disediakan. Itu tidak melibatkan nakes, tidak melibatkan anggota dewan juga. Jadi ujug-ujug langsung ada ini rancangan undang-undang kesehatan. Berarti kalau ujug-ujug ada itu, siapa yang merancang? Yang merancang pasti orang yang punya kepentingan. Yang punya kepentingan agar istana bisnisnya itu aman, agar bisnisnya itu berjalan dengan lancar. Sepertinya demikian. Kenapa? Karena berbagai macam profesi kesehatan itu menolak, bahkan menunjuk rasa. Kenapa? Karena dalam rancangan undang-undang itu yang disahkan itu banyak hal-hal yang dikritisi. Yang pertama misalnya anggaran 5% negara untuk kesehatan yang sebelumnya itu 10% itu dihapuskan. Jadi negara tidak perlu lagi menganggarkan dana kesehatan 10%, 5%. Itu pun sebenarnya 5%, 10% itu juga sudah sudah dibelokkan. Jadi dari negara tidak bisa langsung ke nakes, tidak boleh langsung ke rumah sakit, tapi melalui mampir dulu ke badan swasta yang disebut dengan yang siapa suka iuran itu loh, tiap bulan para masyarakat, para rakyat iuran gitu kan, iuran kesehatan dikumpulinnya kan ke lembaga swasta, tidak langsung ke negara. Jadi dana dari negara itu
lembaga swasta tadi, baru setelah itu disalurkan ke rumah sakit. Sekarang anggaran itu dihapuskan. Kemudian yang kedua ada lagi tentang surat tanda registrasi. Jadi kalau dokter mau praktek itu biasanya surat tanda registrasi atau surat izin prakteknya itu biasanya setiap 2 tahun sekali harus diperbaharui. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan ini benar-benar memang layak membuka praktek. Kalau sekarang STR itu, surat tanda registrasi bahwa sudah pernah daftar ke negara, itu cukup sekali seumur hidup. Jadi cukup daftar sekali, dengan alasan katanya ini biayanya besar, sehingga cukup sekali saja. Sehingga yang terjadi kalau sekali daftar kemudian bisa izin praktek selama sepanjang tahun, seumur hidup, maka ini menurut para profesi kedokteran ini membahayakan. Karena namanya manusia, track record manusia kan macam-macam. Bisa jadi tahun ini benar, tahun berikutnya salah. Yang kemarin-kemarin aja yang ada STR dan SIP-nya saja kadang-kadang nakes itu buka sampingan. Dia buka klinik benar, di samping lain dia juga buka klinik yang nggak benernya. Misalnya buka praktek aborsi lah dan sebagainya. Kenapa? Karena dalam rangka seseran, dalam rangka sampingan. Ini STR-nya, SIP-nya sekali seumur hidup. Ini sangat membahayakan. Kemudian tentang nakes asing. Nakes asing juga sangat mudah membuka praktek ke negeri ini. Jadi dokter-dokter dari luar negeri misalnya itu sangat mudah untuk membuka praktek. Nah, ini adalah ada apa di baliknya itu, ini harus kita ketahui kaum muslimin. Yang intinya adalah ini dalam rangka tadi mencari keuntungan dari pasien. Ini yang sangat dikhawatirkan. Pasien itu sudah sakit, kemudian yang kedua sakitnya itu diambil keuntungannya di berbagai pihak, dari perusahaannya, perusahaan rumah sakitnya, farmasinya dan sebagainya. Nah ini jadi kemana-mana. Jadi maksudnya adalah membongkar kejahatannya. Ini adalah harus dilakukan oleh kaum muslimin. Kita tidak boleh berdiam diri akan adanya kezaliman, begitu maksudnya. Jadi qulil haq walau kana murran ini harus kita jalankan. Katakanlah kebenaran meskipun itu pahit. Jadi artinya kaum muslimin juga perlu melek politik. Karena Rasulullah sendiri ini berpolitik. Ketika ditawarkan mau apa sih, mau kekuasaan, ayo silahkan, ini silahkan. Kamu akan kami jadikan orang terkaya di Mekah ini. Mau wanita cantik, silahkan. Akan kami pilihkan wanita cantik yang akan aku nikahkan kepadamu wahai Muhammad. Mau apa? Mau kekuasaan, mau wanita cantik, mau harta, semuanya ditawarkan. Tetapi karena ini adalah bukan sultanan nasiro, kekuasaan yang menolong agama Allah, lalu Rasul menolaknya. Kemudian para jamaah rahimakumullah, pada ayat 2, 3, 4 dan 5 ini di sini ada lafaz ma. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian tidaklah menyembah apa-apa yang aku sembah. Apa yang aku sembah. Di sini ada ikhtilaf di kalangan ulama terkait dengan ma. Ma itu kan apa-apa. Sedangkan apa-apa itu adalah berlaku bagi selain Allah. Kira-kira begitu. Nah, wa itlaqu ma 'ala Allah, menyebutkan lafaz ma kemudian ma itu dikembalikan kepada Allah. Maksud ma itu adalah Allah, itu adalah ala wajhil muqabalah, disusun berdasarkan dalam bentuk muqabalah. Muqabalah itu perbandingan. Jadi kalau ilmu balaghah, dalam ilmu balaghah itu ilmu yang dikaji setelah nahwu dan shorof. Jadi nahwu shorof itu tangga 1 dan tangga 2. Jadi kalau kita mau belajar bahasa Arab, mau belajar memahami Al-Quran misalnya, maka jurus 1 dan jurus 2. Ilmu dasar itu adalah nahwu dan shorof. Nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara membaca ujung kalimat, ujung kata. Misalnya alhamdu itu
bisa dibaca du, bisa dibaca di, bisa dibaca da, itu adalah ilmu nahwu. Atau misalnya bismillahi, kenapa dibaca bismi, bukan bismu, bukan bisma. Nah, ujung kalimat itu, jurus untuk mengetahui cara baca ujung namanya ilmu nahwu. Kalau sebelum ujung itu adalah ilmu sorof. Jadi apakah dibacanya alhamadu, alhamada, alhamadi, alhimida, alhimidi, alhimidu misalnya, itu adalah nahwu dan sorof. Nah, setelah nahwu dan sorof itu nanti ada tangga yang ketiga, itu balaghah. Kalau balaghah itu apa? Balaghah itu makna yang terkandung dalam lafaz, kira-kira begitu. Nah, dalam ilmu balaghah itu ada ilmu bayan, badi' dan ma'ani. Di dalam badi' itu dijelaskan tentang ada al-tibaq, ada al-muqabalah. Apa al-muqabalah? Al-muqabalah itu adalah perbandingan lafaz-lafaz. Jadi pada ayat keempat kan la wala ana abidun ma abadtu. Sehingga bandingan untuk ayat keempat itu yaitu ayat kelima dibandingkan dengan ayat kelima, walanya tetap ada, anaknya dibandingkan dengan antum, wala antum, abidunnya diganti dengan abiduna sebanding dengan abiduna, kemudian maknya tetap ma, abudnya abatumnya diganti dibandingkan dengan abud. Ini menurut ahli balaghah ini adalah ala wajhil muqabalah. Susunan Al-Qur'an ini menggunakan wajhul muqabalah. Wajhul muqabalah itu adalah bandingan yang pas ayat 5 agar bandingan yang pas dengan ayat keempat dan ayat 5 itu sehingga Allah dilafazkan dengan ma apa-apa. Padahal ma di situ adalah alal alam. Nah, ini memang ikhtilaf di kalangan para ulama. Wa itlaqu ma 'ala Allah fi tsaniyah war rabi'ah, menyebutkan ma atas Allah pada ayat kedua dan keempat. Wa amma fil ula wa tsaniyah, contoh dalam ayat pertama dan yang ketiga, fa hiya waqi'atun 'alal asnam. Ma pertama dan ma ketiga maknya kembali kepada patung, asnam-asnam, sembahan orang-orang kafir. Kemudian ala wajhil muqabalah ini dalam bentuk muqabalah, perbandingan, ay musyakalah, bentuknya sama. Wa hadza mabniyun 'alal qawli bi annahu la yajuzu wuqu'u ma 'alal alam. Ini didasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwa tidak bolehnya menyebutkan ma, tidak boleh menyebutkan ma atas alam. Wa amma 'ala madhhabi man yajuzu dzalika, adapun pada pendapat mazhab yang membolehkan ma kepada alam, fala yahtaju lil i'tidar bil muqabalah, maka tidak perlu i'tidar itu, tidak ada masalah bil muqabalah. Ini pembahasan terkait dengan balaghah, kita skip saja. Para jemaah rahimakumullah, kemudian ayat yang ke-6, lakum dinukum, bagimu, bagi kalian, dinukum, agama kalian, yakni asyirk, yakni kemusyrikan. Lakum dinukum asyirk, bagi kalian adalah agama kalian, kemusyrikan, waliyadini, dan bagiku adalah agamaku, al-Islam, yaitu Islam. Wahada Imam Jalalain menyatakan bahwa hadza qabla an yu'mara bil harb. Ini ayat ini turun sebelum turunnya perintah peperangan. Karena kan turunnya di Mekah, Makkiyah. Sedangkan surat ayat tentang peperangan yaitu surat Muhammad ayat keempat itu turunnya di Madinah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab, maka jika kalian bertemu kepada orang-orang kafir fadharbar riqab, maka pukullah lehernya, maka penggallah lehernya. Ini adalah ayat peperangan. Hatta idza akhantumuhum fashuddul wathaq
hingga apabila kalian mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Fa imma mannan wa imma fidaan. Yang nanti setelah itu kalian mau membebaskannya atau kalian bisa meminta tebusan hatta tada'al harbu awzaraha, hingga peperangan itu selesai. Jadi setelah ayat peperangan memang Islam itu harus disampaikan, didakwahkan. Ketika dakwah Islam itu mendapatkan rintangan, mendapatkan ancaman, mendapatkan rintangan fisik, halangan fisik, maka memang rintangan fisik itu harus dihilangkan. Dihilangkannya dengan jihad. Tentu ini tidak bisa dilakukan oleh perorangan, ya. Tidak boleh dilakukan oleh pandang sendirian, tidak bisa. Atau oleh jamaah, atau oleh masyarakat, ini tidak boleh, tidak bisa. Jihad itu harus di bawah komando pimpinan negara. Begitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena dakwah itu dilakukan dalam rangka jihad, itu dilakukan dalam rangka dakwah. Ketika menyebarkan ajaran Islam kemudian mendapatkan halangan, baru ada jihad. Kalau dakwah itu diterima oleh masyarakat, tidak perlu jihad. Seperti dakwahnya Islam masuk ke Nusantara ini. Jadi masuknya Islam ke Indonesia itu bukan dengan peperangan, tetapi dengan lewat jalur perdagangan, lewat jalur pernikahan, lewat jalur ngobrol, orang Indonesia menerima Islam. Sehingga Indonesia itu bukan tanah kharaj, bukan tanah yang dibebaskan dengan darahnya kaum muslimin. Beda dengan tanah Palestina misalnya, atau tanah mana itu Andalusia, Spanyol itu adalah tanah kharaj. Apa tanah kharaj itu? Tanah kharaj itu adalah tanah yang pernah dibebaskan oleh kaum muslimin dengan darah kaum muslimin. Maka tanah kharaj itu milik kaum muslimin, sehingga kaum muslimin berhak memilikinya. Palestina tanah kharaj, itu kaum muslimin berhak memilikinya. Andalusia, Spanyol itu tanah kharaj karena pernah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Cuma sekarang memang sudah dikuasai oleh orang Eropa kembali. Itu adalah tugas kita dan generasi setelah kita untuk mengambil alih pemilikan tanah kaum muslimin. Nah, kalau Indonesia itu tanah tanah usyur, ya. Jadi tanah yang dibebaskannya bukan dengan darah, bukan dengan peperangan. Para jamaah rahimakumullah, jadi waliyadini, dan bagiku agamaku Islam. Ini ayat ini turun sebelum ayat perintah peperangan turun. Kenapa? Karena kalau ketika ayat peperangan turun, memang tidak ada kompromi. Dakwah Islam terus ke berbagai penjuru dunia, hingga ke pelosok-pelosok negeri pun itu dakwah harus disampaikan. Kenapa? Agar indahnya Islam, nikmat Islam ini bisa diterima oleh seluruh alam, begitu. Agar bisa masuk surga semuanya, kira-kira begitu. Jangan sampai ada orang yang nggak kenal Islam. Maka Islam itu harus disampaikan ke manapun. Kemudian ketika mendapatkan rintangan, maka negara harus turun tangan. Negara harus turun tangan. Wa hudhifa ya'ul idhofah, atau al-qurra as-sab'ah. Wa hadhafa ya'ul idhofah al-qurra as-sab'ah. Para imam qori yang 7 qiraatus sab'ah membuang ya idhofah. Waliyadini, asalnya lakum dinukum waliya dini, wali dini, asalnya itu. Lakum, bagi kalian, dinukum, agama kalian, wali, dan bagiku, dini, agamaku. Harusnya ada ya untuk ya mutakalimnya, harusnya dini, agamaku. Tetapi para imam qiraatus sab'ah membuang ya-nya tadi, ya mudhof ilaihnya dini tadi, sehingga menjadi waliyadin. Sampai situ udah berhenti. Waqfan wa wasolan, baik berhenti ataupun terus. Jadi lakum dinukum waliyadini, bismillahirrahmanirrahim. Cara bacanya begitu. Ni-nya tidak boleh panjang, meskipun hakikatnya itu mengandung ada ya mutakalim. Dini asalnya begitu. Wa akhbataha Ya'qubu fil halain, dan
membaca Al-Quran menurut Imam Ashra, imam yang 10, cara membacanya lakum dinukum waliyadini. Kalau berhenti, kalau wasal, kalau bernyambung lakum dinukum waliyadini bismillah, begitu. Itu qiraah Ashrah. Jadi cara membaca Al-Quran itu memang ada variatif Bapak-bapak. Ada namanya qiraah sab'ah. Cara membaca Al-Quran yang kita pelajari di kita itu adalah cara bacaan hafs. Ya. Apakah ada cara baca lain? Ada qalun, ada syushi, ada macam-macam, ada 7, bahkan ada 10, bahkan ada 14. Itu semua insya Allah itu ada jalurnya dan itu dibenarkan. Tinggal kitanya aja yang fakir ilmunya. Jadi kalau misalnya di Indonesia ya kita cara baca Qurannya seperti yang kita pelajari itu. Tetapi kalau misalnya keluar ke Uzbekistan misalnya atau ke Mesir misalnya, ada salah satu masjid di Mesir itu setiap sholat tarawihnya setiap malam gonta-ganti qiraah. Malam pertama qiraah siapa, malam kedua qiraah siapa, malam ketiga qiraah siapa. Itu jadi jadi kaya wawasan kita. Ya kayak misalnya kita baca, ada yang baca wadduha wallaili idza saji, dibaca imalah, dibaca semua. Kan kalau kita yang nggak paham ilmunya, kenapa sih kok harusnya kan wadduha, kok dibaca wadduha? Itu adalah qiraah lain, cara membaca lain menurut imam selain Imam Hafiz. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi intinya surat Al-Kafirun ini adalah surat jawaban tegas terhadap komprominya orang kafir untuk melobi Rasulullah, lalu kemudian dijawablah dengan surat Al-Kafirun. Baiklah, mungkin ada pertanyaan Bapak. Silakan kalau saya perlu ditanyakan atau dipahami, silakan. Kalau memang tidak ada, silakan saya ditutup. Baik. Tidak ada. Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan agama dunia dan akhirat kita. Dan mohon maaf jika dalam penyampaian Al-Fakir ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri majlis ini dengan sama-sama berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qasim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian untuk pagi ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua yang bisa diamalkan untuk keseharian. Begitu dah.